Saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai ujian Data and Information Management. Yang pertama itu kami disuruh buat normalization. Yang pertama ada 1 NF. Lalu yang kedua itu ada 2 NF. Saya bagi menjadi 5, yaitu ada customer, item, inventory, purchase, and purchase detail. Baru di 3 NF itu dibagi lagi menjadi customer, sales rep, item, inventory, warehouse, purchase, store, dan purchase detail. Nah, lalu selanjutnya itu ada ERD. ERD-nya ada di Word. Nah, lalu yang nomor 2 ini ada 3, yaitu ada database definition language seperti coding create table di SQL. Baru ada the ref attributes, lalu ada general constraint, di mana general constraint ini membuat agar satu table tidak lebih dari apa yang ditentukan. Nah, baru ada yang nomor 3 ini ada user interface application design. Jadi yang pertama itu saya mengikuti contoh misalnya, yaitu ada proses registrasi, saya membuat 1 frame. Baru yang kedua ada proses pembelian, saya membuat 2 frame, dimana ada frame untuk melihat item dan 1 frame lagi untuk melihat report dari item tersebut. Nah, yang keempat ini ada duplikasi non-key attribute pada one-to-many relationship untuk reduce join. Nah, pada table customer saya hanya menambahkan nama attribute sales rep name. Nah, pada di B ini duplikasi atribut pada many-to-many relationship intersection entity untuk reduce join. Saya mengambil warehouse dan saya mengambil table inventory dan menambahkan warehouse address untuk duplikasi atribut. Nah, yang nomor 5 ini ada fragmentation. Fragmentation adalah suatu metode di mana menggunakan metode memisah, namun nilai data tersebut tidak hilang. Nah, contohnya itu seperti kita membuat view. Jadi kita secara tidak langsung kita menggabungkan suatu atribut ke dalam tabel lain. Nah, itu yang dinamakan fragmentation. Nah, lalu ada replication. Seperti namanya itu replika. Nah, ini digunakan untuk memperoleh informasi yang semakin cepat dan toleransi kesalahan. Nomor 6 ini ada volume. Volume ini memiliki artian yaitu data yang akan disimpan. Misalnya pada kasus ini mereka ingin menyimpan ratusan transaksi dalam sehari. Maka dari itu mereka akan melihat dan memperhitungkan alokasi data untuk transaksi di masa mendatang. Nah, lalu ada velocity. Velocity sendiri memiliki artian yaitu kecepatan. Kecepatan yang dimaksud di sini adalah kecepatan memperoleh informasi. Untuk contoh dari kasus ini, saya akan mengambil melalui aplikasi. Pada saat kita ingin membeli barang misalnya, dan aplikasi membutuhkan data lokasi kita saat ini untuk mengirimkan barang tersebut, maka GPS lah yang bertindak dalam hal ini. GPS cepat dalam mengambil lokasi sekalian yang saat ini. Nah, baru ada variety. Variety ini adalah segala bentuk data yang rumit yang dijadikan satu dan memiliki ukuran yang cukup besar. Kalau contoh terapan di kasus ini, misalnya perusahaan ini memiliki fitur mirip dengan Gojek, yaitu chat dan panggilan di dalamnya. Maka dari itu kita dapat menggunakan metode data tidak terstruktur, yaitu kita merekap chat dan panggilan tersebut untuk data. Nah, baru ada yang terakhir itu value. Value itu seperti artinya nilai. Nilai-nilai yang diambil untuk membuat keputusan. Nah, contoh yang bisa diterapkan dalam kasus ini adalah makanan yang sering dibeli orang. Kita dapat melihat snack yang dibeli orang dan kita dapat mengetahui bahwa snack itulah yang laku pada saat itu. Maka dari itu mungkin kita bisa menambahkan fitur rating makanan atau membuat makanan itu diskon jika dibeli dalam nominal yang cukup besar.